Nah ini Pak. Kemudian allaka hajatun bisyakhotillahi ta'ala. Hei badanku, kali-kali kita ngaca di depan kaca kita Pak. Apakah mungkin orang yang butuh seperti kamu, hei badanku, sementara kebutuhanmu ingin dicukupi Allah, sementara Allahnya benci kepada kamu? Gak mungkin kebutuhan kita dicukupi sama Allah, sementara yang mencukupinya itu Allah, Allahnya benci sama kita. Gak mungkin rasanya. Ini pengajian Imam Ghazali itu dalam sampai begitu Pak. Ngajarin kita, ngacak kita kali-kali. Badanku, apakah mungkin kamu banyak kebutuhan saat ini sementara dosamu masih banyak? Apakah mungkin kebutuhan kamu dikabul Allah sementara Allahnya benci ke kamu? Ini Pak, supaya kita sadar. Ya Pak. Summa turfa'u yadaika ila rabbir rahim. Kemudian Imam Ghazali mengangkatkan kedua telapak tangannya sambil berdoa ke Allah. Doanya begini, kita baca bareng-bareng sama kita Pak ya. Ini doa Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi abduka al-abik roja'a ila babika abdukal asi roja'a ila sulhi abdukal muznib ataka bil uzur Pakpu anjuh dika wataqobalani bipadlika wangzur ila rahmatika. Mudah-mudahan berkahnya kita doa Imam Ghazali ya, diampuni segala dosa-dosanya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Talim Al-Aqabah, Ketua Umum, Ketua Pembina, seluruh penasehat serta jamaah Majelis Talim Al-Aqabah yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa dapat melangkahkan kaki kita menuju majelis talim ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berhak diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat kelak, sehingga kita berhak mendampingi Allah, mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Talim Al-Aqabah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya,
meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, yuk kita sama-sama buka pintu kita langit dengan pembacaan salawat yang dipandu oleh kita bin Sukuryaku. Adanya persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ini masjid YouTube-nya jadi. Udah sih. Udah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Nabiuna akhirun nahi wala amadun amanu bil qawli la minhuwal na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ulati turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali mutahini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbal khalqi wa liman aludu bihi siwaka yadahulu lil hadithil amami. Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gimana waktunya lah? Udah siang ini. Ntar lihat aja waktunya. Ngajinya beres sampai kapan? Ya. Motornya mau dipakai Salma. Ya wasi'al karami. Bikal kabair fil mufradi kallamani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walani wa tawfiqum fata'ina lahum al-tuqa wan naqwa wal ilmi wal hikami. Ya
bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma Hadirin sahabat-sahabat narkoba yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita simak lanjutan penjelasan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 79, sumber dari kitab Tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Taufik. Pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa lil baiti tahirin azmain syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala oleh Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirahul ajij sayyidillah al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati khususan haja mu'alif kitab Syekh Jalaluddin ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum wa bi barakati kitab wa bi barakati mu'allifihima syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa baradallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa nazainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabal rahmah, Allahumma aftah abwabal rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi jara'akum fil ardi wa ilaihi tusharun. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Allahu a'lam bimuradi. Wa huwa dan yautai Allah alladzi jara'akum, yang menjadikan Allah kepada kamu semua, ay khalaqakum, tegasna menjadikan Allahkum kepada kamu semua, fil ardi, ing dalam bumi, wa ilaihi, ikut tetap ilaihi atas Allah, wa ilaihi, ikut tetap ilaihi terhadap Allah. Tusaruna utai lapat tusaruna, tusaruna digiring kamu semua itu bangsuna, tegasna dibangkitkan kamu semua. Wa lan yauti Allah alladzi yuhyi, yang menghidupkan dia lagi, binuqatir ruh, dalam meniupnya ruh, wa yumitu dan mematikan, wa yumitu dan mematikan, walahu ikut tetap lahu terhadap lagi, ikhtilafu tay lapat ikhtilafu, ikhtilafu tay membeda-bedakan malam, ikhtilaful laili utai membeda-bedakan malam, wan nahari dan siang. Apalah ta'qilun, apakah tidak berakal kamu semua? Apakah tidak apakah tidak berpikir kamu semua? Alhamdulillah, muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kasih sayang sama kita. Kasih sayang yang Allah berikan sama kita jauh istimewanya, jauh berharganya dibanding orang-orang yang saat ini tidur. Ya, bersyukur kita masih bisa melangkahkan kedua telapak kaki kita ke majelis taklim. Bapak-bapak, para jemaah semuanya, Nabi Allah Adam alaihissalam, mbah kita, udah enak kehidupannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perjanjian Allah Subhanahu wa taala sama setan tidak akan berhenti menggoda Bani Adam selagi nyawanya masih nyangkut di badannya. Disebutnya gambaran Al-Qur'an ma pawaswasa syaitana, direcokin kehidupannya sama setan Nabi Allah Adam. Direcokin Nabi Allah Adam, pada akhirnya dia lam yajnub ila janban wahidan, melakukan dosa cuman satu, dosanya Nabi Allah Adam cuman satu. Larangan Allah jangan deketin buah khuldi, deketin. Nah itu dosanya Nabi Allah Adam, cuman satu dosanya Nabi Allah Adam. Jadi udah nggak aneh kita kehidupan di alam dunia juga udah enak-enak. Kita ikut jemaah pengajian, tiap minggu ada pengajian terus ini direcokin. Apa iya ya. Nah itu setan Pak. Setan siapapun orangnya yang ngerocokin, yang menyimpang, yang supaya kita nggak mau ngaji, itu namanya setan. Pawaswasa syaitan. Biwat direcokin kita sama setan. Nah ini Pak. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam juga yang dosanya satu, pada akhirnya panajjala bihi manajjala hatta tahu. Nabi Allah Adam alaihissalam diturunin ke alam dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu diturunin kata Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Allah Adam, ya Adam ukhruj min jawari. Adam, keluar engkau dari sekelilingku, kata Allah. Pada akhirnya Nabi Allah Adam diturunkan ke alam dunia.
Apakah Nabi Allah Adam tobat ke Allah? Baka ala janbihi mi'atai asanatan. Nangisnya Nabi Allah Adam di alam dunia karena bertobat ke Allah 200 tahun lamanya. Kan salah satu nabi yang banyak jatuh air matanya ke alam dunia, Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu dosanya cuma satu, Pak. Dosanya cuma satu. 200 tahun Nabi Allah Adam nangisnya ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut riwayat nggak pernah selama 200 tahun itu Nabi Allah Adam matanya menengok ke atas, ke langit, malu ke Allah. Itu Nabi Allah Adam, Pak. Malu ke Allah. Nah ini, Pak. Hatta qabalallahu taubatahu wa ghafara janbahul wahid. Hingga Allah Subhanahu wa taala nerima tobatnya Nabi Allah Adam, ngampuni dosa Nabi Allah Adam yang satu tadi. Terus Nabi Allah Adam terus-terusan berdoa ke Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ngampuni dosanya selama 200 tahun sambil nangis, Pak. Dan malu dia matanya nengok ke langit karena malunya. Itu dosa satu, Pak, dosanya satu. Ngerti? Ya Allah. Ini. Jadi kata Imam Ghazali, pakai pahalal ghairi fi junubila tuh gimana? Gimana kehidupannya kita semua yang bikin dosanya tidak terhitung, tiap hari tidak terhitung kita mah dosanya. Masih berani cengengesan kita. Masih berani ketawa-ketawa kita mah. Masih seenaknya ngelihat langit kita mah. Tuh, Pak. Ya Allah. Oh gimana kita dosanya? Nah ini. Gimana tingkahnya kata Nabi Allah ada, kata Imam Ghazali, tingkahnya orang-orang seperti kita yang bikin dosa tidak terhitung. Tobat kagak mau dia, apalagi tobat. Kalau sampai tobat kagak mau, nggak punya pikiran kita. Nggak punya pikiran. Kalau sampai baca istighfar aja kagak mau, kitanya kagak ada pikiran. Ini, Pak, kita sudah diingetin sama Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa kaifa halaman lam yatuba, kata Nabi Allah, kata Imam Ghazali di Minhaj, kitab Minhajul Abidin. Gimana apakah engkau melihat gerakan-gerakannya orang-orang yang tidak tobat ke Allah Subhanahu wa taala, selalu hidupnya itu disibukkan, lalu hidupnya itu dipuyengin perkara dunia dan dunia, selalu berat dibawa ibadahnya ke Allah. Coba tengok sama kalian semua, kata Imam Ghazali, orang yang nggak pernah tobat tuh kayak begitu modelnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah orang-orang yang tobat ke Allah, ya. Biar enteng ibadah kita ke Allah, biar enteng mendekatkan diri kita ke Allah. Nah ini, Pak. Artinya tobat waruju'u ila Allah ta'ala min jalalihi binadamati wal istighfar. Artinya tobat kembali kita ke Allah. Kembali kita ke Allah Subhanahu wa taala ketika bikin dosa, kembali ke Allah. Bikin dosa, kembali ke Allah. Dengan cara apa? Binadamati. Dengan cara merasa penyesalan. Nyesel ya Allah. Ngelakuin kenapa saya ngelakuin ini, nyesal dengan penuh penyesalan. Wal istighfari, begitu juga dengan membaca istighfar. Nah ini, Pak, jadi kalau kita bikin dosa harus banyak merasa penyesalan. Ingat-ingat sama kita ya, Pak, ya. Mungkin kita dulu mah belum ngaji, selagi muda, dosa saya begini, kita yang tahu sendiri ya, pengajian kita tahu sendiri. Nah, dosa saya begini, pernah dulu saya ngebonceng si mbak-mbak misalnya yang gak halal. Nah, sekarang kita ingat, tobatin. Ya, mumpung dikasih kesempatan sama Allah hidup di alam dunia. Apa ya? Bahkan kata Allah dijelaskan di Al-Quran, kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidullaha ta'ala ghafurur rahiman.
Siapa orang yang mengerjakan amal jelek, kejelekan, kemudian dia jolim atas dirinya, dia suruh ibadah kagak mau, suruh maksiat, suruh jangan maksiat kagak mau, dia namanya jolim kepada diri kita sendiri itu, Pak. Suruh jangan makan riba, makan riba, dia jolim kepada diri kita sendiri, itu namanya. Summa yastaghfirillaha yajidullaha ghafurur rahim. Kemudian dia minta ampun ke Allah, tobat ke Allah, Allah ngampuni dosanya, Pak. Diampuni dosanya. Jangan khawatir kita, Pak, ya. Banyaknya dosa tapi ampunan Allah lebih besar. Ampunan Allah lebih besar. Makanya kita suka beberapa kali Al-Ghafur itu adalah syigat mubalaghah, artinya syigat mubalaghah, Allah tuh Maha Pengampun. Walaupun kita bikin dosa hari Senin, hari Selasa kita tobat, Allah ampuni. Bikin dosa lagi Rebo, Kamis kita tobat, Allah ampuni dosa kita. Asal jangan disengaja. Nah ini, Pak. Sambil kita kali-kali, Pak, kata Imam Ghazali, kali-kali kita ngaca di kaca yang gede, kemudian sambil ngomong ke badan kita, begini ngomongnya ke badan kita. Amma tastariya nafsi. Apakah tidak malu, hei diriku? Sambil ngomong kita ke badan kita sendiri, hei diriku, apakah kamu tidak malu gitu ke Allah Subhanahu wa taala? Amma annalaka anta tubi alaka taqatal biaza billahi ta'ala. Apakah kuat, hei badanku, ketika kamu tidak tobat ke Allah Subhanahu wa taala, menahan siksaan Allah? Omongin tuh di depan kaca biar sadar kita. Sambil ngaca kita, hei badanku, harus malu kamu ke Allah. Apakah memang kuat gitu kamu kalau nggak taubat ke Allah Subhanahu wa taala, nahan siksaan Allah? Gak bakalan kuat, Pak, nahan siksaan Allah. Nah, ini yang kita tahu neraka itu, Pak, dinyalainnya sama Allah 3.000 tahun, Pak. Dipanasin dulu 3.000 tahun. 1.000 tahun, 1.000 tahun, 1.000 tahun, 3.000 tahun, Pak, neraka itu, api neraka dipanasinnya sama Allah. Mau bakar model kayak begitu, kita begini nih, badan kita kayak begini, hancur, Pak, hancur. Nah ini, Pak. Kemudian allaka hajatun bisyakhotillahi ta'ala, hei badanku, kali-kali kita ngaca di depan kaca kita, Pak. Apakah mungkin orang yang butuh seperti kamu, hei badanku, sementara kebutuhanmu pingin dicukupi Allah, sementara Allahnya benci kepada kamu? Gak mungkin kebutuhan kita dicukupi sama Allah, sementara yang mencukupinya itu Allah, Allahnya benci sama kita. Gak mungkin rasanya. Ini pengajian Imam Ghazali itu dalam sampai begitu, Pak. Ngajarin kita, ngaca kita kali-kali, badanku, apakah mungkin kamu banyak kebutuhan saat ini sementara dosamu masih banyak? Apakah mungkin kebutuhan kamu dikabul Allah sementara Allahnya benci ke kamu? Ini, Pak, supaya kita sadar, ya, Pak. Summa turfa'u yadaika ila rabbir rahim. Kemudian Imam Ghazali mengangkatkan kedua telapak tangannya sambil berdoa ke Allah. Doanya begini, kita baca bareng-bareng sama kita, Pak, ya. Ini doa Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi abduka al-abik roja'a ila babika abdukal asi roja'a ila sulhi abdukal muznib ataka bil uzur fa'fu anju dika wa taqabbalani bipadlika wangzur ila rahmatika. Mudah-mudahan berkahnya kita doa Imam Ghazali, ya, diampuni segala dosa-dosanya sama Allah.
Ayat selanjutnya adalah ayat pengingat kita. Allah ngingatin sama orang-orang yang sombong pada waktu itu, Pak, yang nggak mengakui ba'as, bangkit di dalam kubur. Kemudian di dalam kesombongannya dia sombong atas jabatannya, sombong atas kekuasaannya, sombong atas dunianya, sombong atas kegantengannya mungkin. Ya Allah, sombong, diingetin sama Allah jauh-jauh hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi jara'akum fil ardi wa ilaihi tusarun. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu di alam dunia, urusan hidup kamu yang urus sendiri di alam dunia. Mau enak, mau nggak enak, kita yang ngatur sendiri. Mau punya mobil kek, mau punya rumah kek, kita yang ngatur sendiri. Mau ibadah kek, nggak ibadah, kamu yang ngatur sendiri, kata Allah. Tapi ingat, wa ilaihi tuhsarun. Wa ilaihi tuhsarun, kata Allah. Ingat, kamu bakal digiring sama Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di alam mahsyar. Itu ingatan Allah. Kamu bakal dibangkitkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Diingetin kita, Pak. Jadi kesombongan itu biar kita kalah kesombongannya, Pak. Makanya Allah ingat, kamu hidup terserah kamu. Mau ke barat kek, mau ke timur kek, mau begini kek, mau begitu kek, terserah kamu hidup, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, wa ilaihi tuhsarun. Kamu bakal dibangkitkan kelak nanti setelahnya kamu meninggal. Bangkit kita semua. Nah, ini yang ditakutin para alim ulama, yang ditakutin para santri, yang ditakutin para kita jemaah semuanya. Ini kalimat yang terakhir ini, wa ilaihi tuhsarun. Besok kamu bakal dibangkitkan. Nah, ini yang kita takutin. Kalau nggak ada kalimat ini mah enak, Pak. Udah meninggal udah beres, nggak perlu kita capek-capek nggak datang ke pengajian. Nggak perlu kita sholat, nggak perlu kita ngaji. Udah meninggal, udah beres, jadi tanah hancur, beres. Enak kita mah ya, kalau kayak begitu hidup. Tapi ada kalimat Allah, wa ilaihi tuhsarun. Besok lihat kamu bakal dibangkitkan di dalam kubur. Apalagi sama orang-orang yang sombong saat ini dengan hartanya, seakan-akan itu hartanya. Seakan-akan hidup dia selamanya dengan hartanya. Dijadikan fitnah hartanya sama dia, fitnah dunia dia. Lupa sama yang memberikan harta. Tengetin orang semacam demikian. Wa ilaihi tuhsarun. Besok lihat lo dibangkitkan. Tonton sama kita yang ngaji, Pak. Tonton sama kita yang ngaji. Bedanya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diingetin lagi khususnya ke kaum-kaum ke kafir-kafir Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala umumnya buat kita semua. Wa wallazi yuhyi wa yumitu walau ikhtilaful laili wan nahar. Afala taqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, kami yang mengganti langit dan bumi. Kami apalah takilun, apakah kamu tidak berpikir gitu semua? Kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, kami yang mengganti siang malam. Kata Allah, Allah sehebat apapun kita, segagah apapun kita, kata Allah mati. Ingat, mati itu sistemnya bukan sistem undi, Pak. Sistemnya sistem cabut. Kalau sistem undi enak kita, Pak, ya. Diundi dulu nih yang kira-kira usia 60 tahun meninggal semua. Enak, yang 59 ada kesempatan untuk taubat ke Allah. Kalau sistemnya undi, Pak. Saya usia 59 nih. Aduh, saya besok mati nih tahun besok. Siap-siap kita ibadah terus-menerus kamu. Siap-siap ngaji, nggak pernah ada yang ketinggalan mungkin ya, Pak, ya. Karena kita tahu 1 tahun lagi kita bakal meninggal. Itu kalau sistemnya undi. Berhubung Allah Subhanahu wa taala kematian itu adalah sistemnya cabut. Illa mayyasa, siapa yang Allah kehendaki dicabut, cabut, Pak.
Ah ini mah masih anak-anak, cabut. Ah ini mah masih gagah-gagahnya, cabut. Mau nggak bisa kita ngelak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menjelaskan wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan kita, Allah. Nah ini Pak, supaya kita berpikir. Bal qalu mislama qalal awwaluna qalu aji'tana aji' qalu aijamitna wa kunna turaban wa ijaman ainna lama bu'usun. Orang-orang Quraisy mah bukan begitu ngomongnya, kata mereka semua misla maqalal awaluna, seperti yang mereka bicarakan seperti bapak-bapak mereka. Ngomongnya begini bapak mereka nih. Qalu wajina qalu aijamitna wa kunna turaba wa ijaman inna lama usun. Kata mereka semua, apa mungkin kita kalau sudah mati kemudian jadi tanah, si tanah jadi tulang belulang, si tulang belulang apa mungkin bisa dibangkitkan lagi di dalam kubur nanti? Kayaknya kagak mungkin dah, kata orang Quraisy. Bapak-bapak mereka ngomongnya begitu, diturunin bahasa itu ke anak-anaknya, termasuk ke negara Indonesia saat ini yang ngomongnya kayak begitu tuh turunan dia tuh. Nggak percaya saya alam kubur, kalau udah mati mah mati aja manusia. Bohong itu orang. Ya, belum tuh kayak dia tuh, keturunan dia tuh harus khawatir tuh, keturunan Quraisy dia, kafir Quraisy. Tuh kalau ada yang ngomong begitu ya, oh keturunan zaman dulu, udah ketinggalan lu mah sama bapak moyang lu. Bapak moyang lu aja ngomongnya begitu. Apa mungkin kalau manusia sudah mati, kemudian jadi tanah, kemudian jadi tulang, kemudian dibangkitkan lagi sama Allah? Kayaknya kagak mungkin deh kayak begitu. Tuh Quraisy. Kafir Quraisy ngomongnya kayak begitu. Ya Allah. Laqad u'idna nahnu waba'una haja min qablu illa inha ja illa santirul awwalin. Kemudian dia menjanjikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjanjikan nahnu wa abauna, kata mereka semua nih, kata mereka bapak saya semua dan bapak-bapak saya menganggap ke Al-Qur'an itu haja illa asatirul awwalin, cuman dongeng. Al-Qur'an mah dongeng kata dia. Enggak bedanya itu mah dongeng, karangan-karangan seperti orang-orang sekarang. Saking nggak imannya ke Al-Quran sampai begitu Pak. Dongeng itu cerita di Al-Quran mah dongeng semua juga. Bohong kata dia. Ya Allah. Nah ini orang semacam demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman, kata Allah, sampaikan nih kalimatnya. Qul liman ardu wa man fihi in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah qul afala tadhakkarun. Katakan sama engkau Muhammad kepada orang-orang liman fil ardi wa man fihina, siapa coba yang bikin bumi dan langit dan isi-isinya, siapa? Bilangin, katakan sama mereka Muhammad. Sayaqulullah in kuntum ta'lamun, kalau mereka tahu siapa yang bikin bumi beserta isi-isinya. Di bumi ada tinggi seperti gunung, di bumi ada lautan, yang bikin air kita mah ya Allah kagak bisa apa-apa. Dikasih musim kemarau juga udah, waduh, manusia dikasih musim kemarau ya Pak ya, udah kesana kemari nyari air susah, masih bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita, walaupun nggak dikasih hujan tapi perut bumi yaitu mengandung air Pak, kita bersyukur, masih bersyukur Pak ya. Kemudian saya qulullah ta'ala kul apala tadhakkarun, besok dia bakal ngomong yang bikin bumi dan isi-isinya Allah nanti kelak di hadapan Allah.
Besok bakal ngomong. Kalau udah ngomong di alam mahsyar, di alam kubur, udah nggak bisa apa-apa kita, Pak. Coba kita di alam dunia ngomong, yang bikin bumi Allah, yang ngasih rezeki Allah. Nah, kemudian yang menghidupkan saya Allah, yang ganti siang malam Allah, yang ngasih bini saya Allah, yang ngasih anak saya Allah. Kemudian yang ngasih jabatan Allah, yang ngasih pekerjaan Allah. Kalau diomongin di alam dunia ada manfaatnya. Tapi kalau ngomong seperti orang Quraisy tadi di alam akhirat kagak ada manfaatnya. Makanya kita omongin, PR buat kita omongin segala Allah. Gerak kita dapat Allah, melihat dapat Allah. Tuh Pak, jalan dapat Allah. Semua bisa tidur dapat Allah. Kalau nggak bisa tidur aja manusia udah pada stres semua Pak. Stres semua nggak bisa tidur. Waja'alna naumakum subata, kata Allah. Kami menjadikan tidur sebagai kesenangan kamu. Setelahnya kita tidur bangkit semangat kita lagi Pak. Kalau kagak bisa tidur, ya Allah kita menikmati ya, tidur di mana aja kita mah tidur. Pelor kita apa ya, nempel molor di mana aja. Kita nggak berpikir orang yang tidurnya di hotel mewah yang saat ini, apakah dia bisa tidur gitu? Nggak tahu kita juga Pak. Dia mah susah tidurnya aja mungkin. Kalau nggak minum obat penenang nggak tidur, ada manusia kayak begitu Pak. Saking puyengnya, saking stresnya mikirin persoalan hidup, akhirnya dia tidak bisa tidur Pak. Ini duit banyak nih, tetean misalnya, yang ini kemana caranya? Dihabisinnya gimana cara? Ngabisin duit aja puyeng dia Pak. Ngabisin duit aja puyeng, dia kagak bisa tidur. Makanya Pak, kita mah bersyukur. Ngaji kita bisa, tidur di mana aja senang kita mah ya Pak. Tenang kita, walaupun banyak nyamuk, tenang aja kita. Mereka mah kagak bisa ada nyamuk tidur Pak. Kita mah bisa Pak. Nah itulah keistimewaan kasih sayang yang diberikan sama Allah sama kita Pak. Istimewa Allah sama kita. Nah ini besok dia bakal ngomong begitu. Jadi tugas kita, PR kita di alam dunia ini serba Allah. Ingat kita ke Allah. Bisa digerakin sama Allah, bisa ngaji sama Allah, semua kita sama Allah. Kalau Allah sudah ngambil nikmat yang diberikan sama Allah ke badan kita, mau gimana Pak? Dikasih stroke aja sama Allah, udah gak bisa Pak, kita bisa gerak. Gak bisa gerak, bahaya kita kalau udah begitu. Baru saya datang ke kita ya, asal bisa sholat, asal bisa ngaji, dah habis. Mumpung masih sehat kita ya, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus ngomong serba Allah. Nah ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bilangin sama dia, qul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna Allah, qul afala tattaqun. Bilangin Muhammad sama dia, kul, katakan sama engkau Muhammad, marrabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim, siapa yang merajai langit dan bumi, dan siapa yang merajai aras, sayaquluna Allah. Besok dia bakal ngomong Allah. Siapa yang merajai bumi? Bukan yang punya duit, bukan onono yang disonono, bukan. Yang ngerajain bumi ini adalah Allah. Begitu pula langit Allah. Yang punya aras Allah, yang punya bumi Allah. Cuman kita suka salahnya Pak. Udah kita tahu yang punya bumi Allah, yang punya badan kita Allah. Mintanya, curhatnya kita ke sesama makhluk, itu bedanya Pak. Coba kita sama yang punyanya, ya. Yang punyanya mah gampang. Ini Pak ya, supaya jadi kita perhatian sama kita. Orang-orang Quraisy nanti yang ngomongnya saat ini, yang sombongnya minta ampun, bahkan yang menganggap setelahnya mati, manusia mati aja udah beres, gak ada urusan itu, sama mereka itu. Wa ilaihi tusarun, kagak ada urusan dibangkitkan kelak di alam akhirat.
Orang semacam demikian pun nanti bakal ngomong saya qulunallaha. Allah yang menghidupkan saya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki aras. Allah yang memiliki badan saya. Allah yang memiliki rezeki. Ada Pak. Bakal ngomong begitu besok Pak. Yakin sama kita. Saya qulu sin sawab tadulu ala jamanil ba'id namanya. Kalau sin nempel di fi'il mudhari, tandanya dia dulu Allah udah ngingetin. Artinya begitu Pak. Beda dengan sin nempel di fi'il madi. Kalau sin nempel di fi'il madi dekat Pak. Kemarin ngingetin Allah gitu loh. Ini mas sinnya nempel di fi'il mudhari. Saya qulu, yaqulu itu fi'il mudhari. Tandanya fi'il mudhari jumlahnya ada 4 Pak. Ana itu amjah, iya, nun, ta. Kalau kalimat diawali dengan huruf yang 4 tadi disebutnya fi'il mudhari. No, sin nempel di situ, sin ada sin. Saya quluna. Nah, besok tuh dulu lah. Ntar gitulah bahasa Allahnya. Ntar nih mereka bakal ngomong Allah yang memiliki alam dunia, Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki aras, Allah yang memiliki kehidupan. Besok dia bakal ngomong begitu. Besok dia bakal ngomong begitu. Sekarang mah dia nggak ngomong apa-apa ya, nggak ngomong apa-apa. Seakan-akan iya gagah hebat, ya Allah. Padahal semua juga mainan Allah. Kasih mainan kita. Kasih mainan, lupa dengan mainan itu Pak. Dengan mainan itu, ya Allah. Alhamdulillah kita orang yang disadarkan Allah. Ya, disadarin sama Allah. Mudah-mudahan kesadaran ini sampai kita diambil nyawa sama Allah. Gitu Pak. Wa man biyadi malakutu kulli syai'in in kuntum ta'lamun. Sayaqulullah. Katakan sama mereka Muhammad, siapa penguasa yang memiliki perkara di alam dunia ini? Allah. Punya urusan ku Allah Pak. Kita punya urusan ini, kita punya urusan itu. Bermuaranya semua ke Allah. Bermuaranya semua ke Allah. Punya urusan ini, urusan itu. Muaranya tetap di Allah. Mintain. Kalau saat ini kita punya urusan begini-begini, mintainnya ke Allah. Itu persoalan anak, persoalan istri, persoalan rumah tangga, persoalan rezeki. Ya Allah. Nah, mintainnya ke Allah. Ini kita yakini sama kita ayat ini kata Allah, kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan sama mereka Muhammad, siapa yang memiliki perkara di alam dunia? Allah Pak. Apapun Allah bentuknya. Jadi kita deketin yang punya perkara itu. Siapa Allahnya deketin sama kita terus menerus. Nah ini Pak. Wawa yuziru wala yujaru alaihi. Tidak akan berjalan Pak di alam dunia yang memperjalankan semua Allah Pak. Apapun Pak di alam dunia ini, rezeki jalannya dari Allah, badan kita jalannya dari Allah, semua kehidupan yang berjalan di alam dunia ini Allah yang ngerjalainnya Pak. Ya Allah ya. Itu bisa jangankan itulah Pak ya, jangankan itu, nggak bisa kentut aja kita susah banget lah itu, nggak bisa kentut aja orang manusia, cuman persoalan sepele, nggak bisa kentut manusia. Diobatin Singapura, diobatin Malaysia, gara-gara apa penyakitnya? Kagak bisa ngeluarin angin, segitu doang, kagak bisa kentut doang itu Pak. Ya Allah, tuh begitu tuh Pak. Kalau Allah sudah mengambil kenikmatan, baru terasa kenikmatan itu mahal harganya. Mahal harganya kenikmatan itu. Nah ini Pak ya. In kuntum ta'lamun. Besok dia bakal ngomong yang memiliki alam dunia dulu mah deh. Saya orang kaya, saya orang penguasa. Dulu mah dia ngomong begitu sewaktu di dunia. Di akhirat mah kelak saya qulunallaha.
Besok dia bakal ngomong yang berkuasa sama Allah, kata dia Allah. Di alam dunia itu yang berkuasa, oh bukan saya. Ngomong begitu tuh, kejerit begitu. Sekarang kalau nggak disebut bos, nggak nengok. Ya, disebut bos baru nengok dia. Ya Allah. Nah ini Pak. Besok dia bakal ngomong begitu dia. Allah. Kul fa inni tusharun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan sama mereka semua tertipu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara yang ada di alam dunia sehingga menghalangi antara jarak dia dan jaraknya Allah. Dihalangin perkara dunia kita, perkara yang kedemen ke cewek, ya sama cewek dihalangin. Jarak Allah yang kagak kelihatan sama dia. Dihalangin perkara anak, saking cintanya sama anak dia ya, akhirnya dia nggak ibadah ke Allah, itu halangin dunia kita, apa baik mobil kita, rumah kita, jabatan kita dan macam-macam. Padahal semua tuh bakal rusak. Dunia panaun, dunia mah rusak semuanya. Yang nggak rusak mah Allah nggak rusak. Makanya deketin sama kita yang nggak rusak. Kemarin kita di bahasa Rahika mah begini ngomongnya, kalau kita nyender sama nyender yang nggak rusak, kalau nyendernya kita sama yang rusak atau ikut terbalik kita Pak, itu berarti yang kagak rusak Allah. Kalau kita mau bersandarnya ke Allah, itu bahasa kita bahasa Rahika. Tapi kalau kita bersandar ke makhluk yang rusak, ya ikut rusak. Bos kita hancur, ya kita bakal hancur. Itu Pak. Jadi kita bersandar ke Allah. Yang nggak bakalan rusak Allah mah. Dunia dan akhirat nggak bakalan rusak Allah mah. Nah, yakini sama kita semua, Pak ya. Nah, tadi kata terakhir ini ayat, kul fa inni tusharun, mereka semua tertipu pada akhirnya. Ditipu saya. Baru dia setelahnya kematian, kenapa ya dulu saya setelahnya banyak duit saya di alam dunia, coba si duit itu dikasihin sama orang-orang yang ibadah ke Allah, pingin bangun masjid gampang, pingin bikin majelis taklim gampang, pingin ini gampang karena saya punya duit. Tuh Pak. Jadi meninggi kalau begitu hidup Pak ya, kalau begitu hidup penghalang yang paling menghalangi kita banyaknya dosa. Semakin tebalnya dosa, semakin jauh dia sama Allah. Ngertiin itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita hidup sadar. Terus kita bersandar ke Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam dunia ini Allah yang ngegerakinnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sekalian penjelasan tafsir lanjutan surat Al-Mu'minun 29. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah atau mengingatkan kita kepada ajal yang terus mengintai kita atau mengikuti kita. Karena yang namanya kematian tidak mengenal waktu, tempat, dan siapa. Waktunya ada tiba, maka tidak dapat memundurkan atau menambah walaupun sesaat. Oleh karenanya, jangan mentang-mentang kita lebih sehat, kaya, dan lain sebagainya, kita terhalang atau menyepelekan masalah kematian ini. Tadi dijelaskan bahwa kematian tidak mengenal waktu, tempat, dan siapa. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing. Dan informasi dari panitia tadabbur kepada kita semua dihimbau untuk segera melunasi biaya yang telah ditetapkan. Karena kurang lebih 2 minggu lagi kita akan juga pada waktunya melaksanakan tadabbur. Oleh karenanya, mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa dikonfirmasi atau mengkonfirmasi diri kepada panitia apakah ikut atau tidak ikut, sehingga panitia bisa mempolakan mobil yang berangkat atau nanti akomodasi yang ada di sana. Demikian ya Mas sekalian. Dan akhirnya
Karena guru kita ada keperluan, kami tidak bisa menjadikan pertanyaan dan akhirnya kami tutup pagi ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika. Min syarri ma sanatu. Aku laka. Bi ni'matika. Alayya. Wa aku bika. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Dengan pembacaan doa maka berpulang pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk kebersihan keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di tempat sana, dan jangan lupa pulang kita dari Madinah pulang dengan sholat berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di lentap dulu, masih lentap dulu ada. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.